Min 1 Kota Makassar gelar penguatan moderasi beragama, Sabtu 5 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sultan Alauddin Hotel and Convention dan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Materi penguatan moderasi dibawakan oleh fasilitator dari Kementerian Agama yang telah mengikuti TOT terkait materi moderasi beragama, yakni Malingkai Ilyas, Mardiawati Yunus, dan Dian Fitri Nurmalasari. Di awal pemberian materi, para peserta menjawab pertanyaan sebagai pretest untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta terkait materi moderasi beragama. Setelah itu dilanjutkan dengan kontrak belajar dan harapan, serta kekhawatiran yang dirasakan ketika hendak mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama ini. Materi dibawakan secara interaktif dan menyenangkan yang membuat para peserta pelatihan tidak merasa jenuh mengikuti kegiatan. Beberapa ice breaking serta games diberikan yang membuat kegiatan semakin seru dan asyik sehingga materi terasa ringan dan mudah dipahami. Sesekali terlihat dialog interaktif antara peserta dan fasilitator, sehingga suasana kelas menjadi tidak kaku karena tidak ada kesan menggurui oleh fasilitator melainkan sharing dan diskusi bersama. Arah UIN dari Bapak Arwi. Rumahnya itu dari ujung atas masuk ke perempatan. Nah, atau perempatan jalan apa ini namanya? Mungkin Petarani atau apa? Petarani, terus lurus saja mentok langsung ke kanan, putar balik ke UIN, itu saja. Terima kasih. Para fasilitator membawakan materi menggunakan pendekatan bermain games supaya materi gampang diterima oleh peserta. Setelah bermain games akan diberikan penguatan dan terhubung dengan materi yang dibawakan, sehingga materi yang berat terasa menjadi ringan dan mudah dipahami. Seperti materi yang dibawakan oleh Ibu Mardiawati, salah satu pemateri moderasi beragama. Games yang dibawakan dihubungkan dengan materi terkait asumsi publik yang tidak diberikan penjelasan dan langsung di-share ke publik akan memberikan dampak ambigu terhadap pesan yang diberikan. Olehnya itu, dalam menerima asumsi sebaiknya kita mengumpulkan banyak data dulu sebelum memvalidasi data asumsi tersebut. Kemudian mengolahnya terlebih dahulu. Menurutnya juga ada 3 hal penting yang diperlukan dalam menanggapi permasalahan agar tidak terjadi kesalahan perspektif, yaitu open mind, open heart, dan open will. Yang selanjutnya peserta singkat menjadi 3O. Jauh dah. Sebut saya. Lari. Berlari, semangat berlari. Kalian semangat berlari di jalan. Nah, silakan aja. Saya berlari terus lompat-lompat. Saya berlari ke sana lari. Saya berolahraga pagi. Saya berlari. Serius? Cepat. Ya. Saya ikut pelatihan. Dian Fitri Nurmalasari yang merupakan fasilitator muda moderasi beragama tidak kalah seru dalam menyampaikan materi.
Dalam membawakan materi, Dian terlihat sesekali melibatkan peserta untuk menggali bersama materi yang disampaikan. Selanjutnya, agar pembawaan materi lebih variatif, maka dilakukan diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan kasus isu sosial yang ada di publik, dan bagaimana tindakan kita sebagai seorang ASN Kementerian Agama. Terlihat para peserta begitu antusias dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan akan dipresentasikan. Persoalan sosial apa yang haruskan ke Manakada. Jadi titik beratnya di sini persoalan sosial. Jadi persoalan sosial yang kita lihat selama ini di negeri tercinta kita itu interaksi antar umat beragama ya masih kurang harmonis seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama itu adalah persoalan sosial apa yang mengharuskan kemenangan ada. Kalau kita berbicara tentang persoalan sosial itu banyak sekali terjadi di negara kita. Bahkan bukan hanya di negara kita, tetapi di sekitar negara ini terlalu luas, di sekitar kita saja. Ya, jadi sebenarnya dari kelompok kami tadi, kurang lebih sama dengan kelompok 1, tapi kita menitik beratkan pada banyak di media sosial beredar itu tentang pembangunan rumah ibadah. Itu banyak sekali kita lihat di media sosial. Apa yang terjadi? Persoalan itu menimbulkan konflik, dan konflik inilah yang kalau tidak ditangani dengan baik itu akan bisa menimbulkan kerusuhan, ketidaknyamanan, bahkan sampai ke tindakan kriminal. Haruskan Kemenakada. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama, diskriminasi minoritas antar agama atau antar beragama. Jadi ada diskriminasi minoritas, misalkan agama ada Konghucu ketemu dengan agama Islam, jadi ada minoritas di situ terkait dengan diskriminasi tadi. Nah, terus yang kedua, fanatik yang berlebihan, fanatik dengan agamanya, ya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, konflik yang muncul dalam perayaan agama. Tuh jawabannya. Ada 3 jawaban dari kami. Terus yang soal kedua, jika Kemenak tidak ada, apa yang akan terjadi? Aduh, bisa berhabis kalau narasumber yang nanti lain kali ya. Tapi Bapak Ibu tadi saya sempat mati loh. Apa kalau orang Jawa itu kayaknya mati dalam hati. Dari tadi kalau saya videoin sahabat-sahabatnya di depan, itu kan dia langsung maju. Tak tungguin lama, kok dia nggak di sampingku, nggak gambarkan rekam. Ada masalah jangan-jangan. Tak tungguin loh, kok nggak muncul-muncul di sini. Jangan-jangan kamu nggak mau di videoin banget. Tapi ternyata saya salah, itu tadi saya nggak open heart, nggak open mind, pikiran saya udah di mana-mana. Kenapa ini jangan-jangan ada tuh masalah hatinya berdua ya? Di akhir kegiatan, para peserta diberi games dan penguatan terkait moderasi beragama oleh para fasilitator. Kementerian Agama melalui fasilitator moderasi beragama berharap semua ASN Kementerian Agama menjadi agen pelopor moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat demi keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kepala Min 1 Kota Makassar, Marsufa.
yang merupakan inisiasi kegiatan penguatan moderasi beragama di Min 1 Kota Makassar, bersyukur kegiatan ini berlangsung sesuai harapan. Menurut apa? Moderasi beragama itu tidak ekstrem kanan, tidak juga ekstrem kiri, dan juga tidak ekstrem tengah, berpaku di tengah. Bukan maksudnya tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, tidak ekstrem ekstrem kanan, oke, ekstrem kiri, oke, ekstrem tengah itu maksudnya bagaimana? Ekstrem tengah itu kan kalau ada pemeluk agama yang konservatif misalnya, itu dihujat habis-habisan, tidak memberikan pendekatan yang manis. Ada juga yang misalnya ekstrem kiri, yang katakanlah bahasa yang paling sering kita dengar itu liberal, Ya.